Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mantap TV, Mantiga Cilacap mendapatkan kehormatan untuk menjadi salah satu madrasah pilot project, untuk menjadi madrasah yang diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional tahun 2020. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang dengan Bapak Kepala Madrasah, Bapak Haji Mahmudin SPD MAG, terkait dengan akreditasi Mantiga Cilacap dan juga bagaimana kiat-kiat sukses untuk menghadapi akreditasi tahun 2020 ini. Baik, Assalamualaikum Bapak Kepala Madrasah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak, lega Pak? Alhamdulillah, dengan puji syukur kepada Allah, Mantiga Cilacap telah bisa memenuhi instruksi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah Provinsi Jawa Tengah, dan kebetulan kita menjadi salah satu madrasah dari 34 sekolah madrasah di Cilacap, dan kita untuk tingkat madrasah aliyah satu-satunya untuk madrasah negeri tahun ini mendapat kehormatan sebagai pilot proyek untuk kegiatan akreditasi nasional dengan menggunakan visitasi virtual. Ini merupakan hal yang paling baru yang kita rasakan, bukan hanya bagi sekolah dan madrasah, tapi bagi para asesor. Menurut pernyataan beliau-beliau juga ini merupakan hal yang sangat baru dan belum pernah terjadi sebelumnya. Ini kan akreditasi kan secara virtual ya Pak, atau secara online. Ya. Mengapa Badan Akreditasi mengadakan akreditasi secara virtual? Ya, secara virtual saya yakin ini dikarenakan kita dalam kondisi pandemik ya. Sudah 8 bulan bangsa kita mengalami situasi yang tidak normal. Kita sedang menghadapi pandemi Corona 2019 yang sampai hari ini data-data yang terkonfirmasi bukan semakin berkurang, tapi fluktuatifnya semakin ketat, dan justru kita sekarang dalam kondisi yang meningkat. Itu yang menyebabkan prosesi visitasi akreditasi dilakukan secara virtual. Dan kalau lihat ketentuan yang disebut dengan IASP, Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020, pada ketentuan di sana justru tidak nampak bahwa instrumen ini dirumuskan dalam suasana daring ya. Hanya kebetulan waktu pelaksanaannya yang menyebabkan visitasi akreditasinya dilakukan secara daring begitu. Nah, perbedaan sendiri ya Pak antara akreditasi secara daring atau virtual dengan yang biasa dilakukan atau secara manual? Iya, perbedaannya sebenarnya ini ada satu hal yang sangat esensial yang perlu diketahui oleh teman-teman baik kepala madrasah maupun kepala sekolah di jenjang SD, MI, SMP, MTS, Madrasah Aliyah ataupun SLTA termasuk SMK. Ada satu paradigma, ada perubahan paradigma yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah, yang ini mungkin perlu diketahui oleh banyak kalangan. Setelah disadari Badan Akreditasi Nasional selaku salah satu pilar penjamin mutu pendidikan di negeri ini, telah disadari bahwa mutu pendidikan itu harus diimbangi dengan kualitas penjamin mutu. Nah, BAN SM ini menjadi salah satu pilar penting penjamin mutu terlaksananya pendidikan yang baik di Indonesia, dengan motonya profesional, terpercaya, dan terbuka. Ini menjadi motonya Badan Akreditasi Nasional. Lalu apa perubahan paradigmanya? Perubahan paradigma itu terjadi dari paradigm compliance ke performance paradigm. Jadi dari paradigma yang berbasis dengan perangkat administrasi
berubah ke dalam satu paradigma baru, yaitu performance base atau berbasis kepada kinerja. Ini yang perlu diketahui oleh teman-teman baik kepala madrasah maupun kepala sekolah. Jadi bedanya di situ ya. Jadi yang disorot dari 8 standar nasional pendidikan yang dianggap paling krusial dan sangat mendasar kaitannya dengan performance paradigm, ada 4 komponen. Yang pertama mutu lulusan, yang kedua proses pembelajaran, yang ketiga adalah komponen mutu guru, dan yang keempat komponen manajerial sekolah atau madrasah. Kalau di akreditasi sebelumnya disorot semua dari 8 standar nasional pendidikan itu, di akreditasi nasional tahun 2020 yang dianggap paling krusial dan yang terkait erat dengan performance base atau berbasis kinerja itu adalah 4 tadi itu. Nah, dari 4 komponen ini kemudian ada 35 butir yang nanti akan dikonfirmasi oleh asesor atau oleh badan akreditasi. Yang dari 35 butir itu mohon izin karena ini hal baru akan saya sampaikan. Dari 35 butir itu untuk mutu lulusan terdiri dari butir 1 sampai dengan butir 11. Kemudian untuk komponen proses pembelajaran butir ke-12 sampai dengan butir 18 ada 7 butir. Kalau yang proses pembelajaran ada 11 butir. Kemudian untuk mutu guru ini adalah butir ke-19 sampai dengan butir ke-22 atau ada 4 butir untuk mutu guru. Kemudian komponen yang keempat adalah manajemen sekolah atau manajemen madrasah. Ini terdiri dari 13 butir, yaitu butir 23 sampai ke 35. Nah, memahami 35 butir dari 4 komponen ini sangat penting ya, sangat penting. Jadi kepala sekolah atau kepala madrasah langsung saja fokus kepada 4 komponen yang masing-masing komponen tadi sudah kita sebutkan, dan silahkan bisa nanti dilakukan pembagian kerja. Itu diantara perbedaan yang paling mendasar. Dan ada lagi yaitu seluruh bukti administrasi terkait itu dilakukan upload data. Jadi datanya diupload. Kalau kita kemarin ada jeda waktu dan kebetulan ini sangat mendadak, perlu saya sampaikan tanggal 15 kita baru menerima panduannya. Tanggal 18 kita harus sudah selesai upload. Jadi hanya waktu berapa? 3 hari ya. 3 hari kita harus upload seluruh komponen administrasi yang dibutuhkan dan dimasukkan ke Sispena. Ini nanti operator madrasah bisa mengerjakan ini. Nah, di samping komponen yang tadi diupload ke Sispena pada tanggal 18 kemarin itu, bukti-bukti administrasi penunjang lainnya nanti harus diupload juga dalam bentuk file. Nah, ini yang sangat membedakan antara akreditasi sebelum tahun 2020 dengan akreditasi tahun 2020 yang lebih dikenal dengan istilah IASP 2020 atau Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020. Begitu, Mas Huda. Oke. Mungkin selanjutnya bisa diceritakan, Pak, bagaimana jalannya akreditasi madrasah Mantika Cilacap selama 2 hari ini. Oke. Jadi jalannya akreditasi ini kita pertama pada hari-hari awal, tepatnya pada tanggal 14 November kemarin, kita diundang untuk mengikuti sosialisasi tentang akreditasi model virtual yang berbasis kepada tadi performance base itu atau paradigma performance itu. Nah, yang menarik ini, jujur kita akui bahwa yang disosialisasikan pada saat itu ternyata bukan berdasar kepada panduan resmi dari Badan Akreditasi Nasional. Jadi tanggal 14 kita mengikuti sosialisasi, justru tanggal 15 barulah keluar terbit panduan sekaligus IASP resmi, yang itu ternyata ada banyak hal yang berbeda dengan ketika disosialisasikan. Nah, kiatnya
setelah mengikuti sosialisasi, maka apalagi dengan sudah ada terbit buku panduan sekaligus juga ketentuan khusus atau juknis begitu istilah lainnya tentang IASP 2020, maka pahami betul bentuk tim akreditasi yang merupakan keterwakilan dari berbagai komponen tadi, ada 4 komponen, dibentuk tim kepala sekolah atau kepala madrasah selaku penanggung jawab tentunya, kemudian ada jajaran ketua di sana, kemudian dibagi tim menjadi 4 komponen, ya saya ulangi, ada komponen mutu lulusan, komponen mutu guru, komponen proses pembelajaran, dan komponen manajerial sekolah atau madrasah. Nah, setelah dibentuk tim itu nanti yang bekerja untuk melakukan sebutlah semacam inventarisasi dokumen administrasi. Nah, semua guru pegawai dilibatkan karena hakikatnya akreditasi merupakan satu sensor atau satu dalam bahasa agama hisab lah kira-kira begitu, untuk dinilai sampai di mana kebaruan dan kemajuan yang telah diraih oleh sekolah madrasah yang bersangkutan selama 5 tahun ke depan, atau selama 5 tahun dari 5 tahun sebelumnya, karena akreditasi kan dilakukan selama 5 tahun sekali. Begitu Pak Huda kiatnya itu. Kemudian selanjutnya setelah dibentuk tim, dibagi per komponen, cermati panduan teknis yang ada di sana, kemudian kita tunggu jadwal petugas asesor yang akan ditugaskan di sekolah atau di madrasah kita. Nah, ini biasanya nanti akan dipandu oleh KPA kabupaten atau koordinator pelaksana akreditasi kabupaten. Di setiap kabupaten ada itu. Nah, jadi cukup baik atau sangat baik jika kemudian sekolah atau madrasah yang akan diakreditasi itu punya komunikasi atau berkomunikasi secara intens dengan KPA kabupaten. Nah, dari sana nanti akan diberikan informasi kapan jadwal kegiatan akreditasinya yang saya sebut dengan visitasi akreditasi itu. Nah, setelah ada jadwal keluar, di sana akan muncul ada daftar nama asesor dan nomor yang bisa dihubungi. Jadi nama asesor, kota asal asesor, dan juga nomor yang bisa dihubungi. Nah, setelah keluar itu informasi itu, maka saran saya sebaiknya Bapak Ibu kepala sekolah, kepala madrasah atau tim dari akreditasi di sekolah madrasah Bapak Ibu semuanya membangun komunikasi. Paling tidak mengenalkan diri sebagai madrasah atau sekolah yang akan ketempatan. Kalau bahasa saya, kita mohon arahan dan bimbingannya. Ini penting karena tanpa ini nanti kita akan blank, sebab ada banyak hal-hal yang kita perlu konfirmasi awal terkait dengan pelaksanaan di hari H. Dan itu kita coba kemarin, dan ini sangat baik sekali dari KPA Kabupaten Cilacap juga menyambut positif, bahkan kita diberikan semacam informasi untuk segera melakukan komunikasi dengan asesor yang akan masuk di sini begitu. Nah, setelah komunikasi, ada jadwal komunikasi, selanjutnya kita persiapkan untuk pelaksanaan hari H. Nah, untuk di Mantika Cilacap jadwalnya perlu kami sampaikan. Di hari pertama pukul 8 sampai dengan waktu duhur, kemudian kita break waktu sholat, setelah itu istirahat siang, makan begitu. Nanti dilanjut setelah pukul 13 selesai istirahat atau makan siang, dilanjutkan sampai pukul 16. Nah, di hari pertama itu 2 asesor kita membagi 2 kelas. Jadi di hari pertama pada pukul 8 pagi sampai pukul 9.15 itu acara pembukaan. Nah, acara pembukaan ini ya normatif lah ya, mulai dari nanti sambutan kepala sekolah atau kepala madrasah, kemudian diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah ada sambutan dari kepala madrasah, juga di sana pada acara ini dihadirkan paling tidak ada 10 orang, ya saya boleh sebutkan 10 orang ini yang harus hadir di acara ini adalah unsur kepala madrasah, kemudian tim waka, ya, ditambah
pengurus komite dan juga perwakilan orang tua atau perwakilan alumni, kemudian guru dan pegawai. Silahkan diatur itu. Kalau kita kemarin diminta 10 orang, dan itu harus dihadirkan sebaiknya, karena nanti orang-orang ini di samping akan dikonfirmasi secara langsung oleh para asesor, juga mereka-mereka ini akan dijadikan sebagai narasumber, dalam arti sebagai orang yang akan diobservasi atau diwawancarai oleh asesor. Nah, itu di hari pertama. Nah, setelah itu pengalaman kita, kemudian kelas dibagi 2. Jadi nanti ada asesor 1 akan mengkonfirmasi data-data yang sudah dikirim tergantung permintaan sana. Kalau kita di hari pertama kemarin itu untuk mutu lulusan dan proses pembelajaran di hari pertama. Nah, kemudian nanti itu sampai sore. Kemudian nanti di hari kedua adalah mutu guru dan manajemen madrasah. Nah, ini yang terkait sudah ada ketentuannya masing-masing, butir-butir apa saja dari 4 komponen itu sebaiknya tidak usah sepaneng, tidak usah grogi menghadapi akreditasi yang IASP 2020 ini, karena betul saya rasakan ternyata memang asesor ini justru lebih banyak mengkonfirmasi terhadap kinerja. Jadi masalah data administrasi memang iya harus ada itu, tetapi data-data administrasi kan sudah kita upload ya sebelum pelaksanaan. Nah, paling nanti ketika misalnya dikejar begitu ada yang kurang, itu tinggal diupload lagi, tinggal disusulkan begitu, itu masih memungkinkan. Nah, ini sekaligus menjadi pengalaman menarik karena kita sebagai pilot project dan ini pertama, kita kemarin masih sedikit agak fokus di administrasi, sehingga terutama butuh alat scan yang banyak karena dokumen yang kita scan sangat banyak sekali. Ini barangkali menjadi hal yang harus diperhatikan. Begitu diantaranya, Mas Huda. Dari tim asesor tentu ada komentar atau rekomendasi, Pak. Kalau tadi di Mantika Cilacap tadi apa komentar atau rekom dari para asesor, Pak? Ya. Pasti ada, rekomendasi itu pasti ada sebagai bagian dari upaya optimalisasi atau peningkatan ke arah yang lebih baik. Nah, dari 2 asesor tadi kita mendapatkan rekomendasi, satu diantaranya adalah optimalisasi mutu lulusan. Ya, kita di Mantika Cilacap dari sisi prestasi memang sudah cukup menggembirakan, tetapi tetap tidak boleh puas. Jadi untuk mutu lulusan termasuk diterima di perguruan tinggi, termasuk mereka bekerja di mana, ini harus didorong secara optimal agar hasil kita lebih baik. Kemudian dari sisi pembentukan karakter, pembiasaan, kalau kita alhamdulillah dinilai sudah cukup baik, bahkan mungkin amat baik ya, karena kita memang banyak kegiatan-kegiatan yang di sana diarahkan kepada pembangunan karakter, pembiasaan dan kehidupan yang religius karena memang kita di madrasah. Kemudian juga ada rekomendasi terkait dengan optimalisasi peningkatan penjaminan mutu. Ini yang di lembaga kita, penjaminan mutu internal itu memang ada yang kita sebut dengan tim penjamin mutu, tetapi ini masih harus kita optimalkan baik peran maupun fungsinya. Dan kita perlu membangun akses kerjasama dengan stakeholder, dengan perguruan tinggi, dengan lembaga-lembaga pendidikan di atas kita, dan menjadi sangat bagus apabila tim penjamin mutu ini bukan hanya berasal dari dalam, tapi juga melibatkan pakar-pakar pendidikan. Ya, sebenarnya kita sudah ada pakar-pakar pendidikan yang kita libatkan di pengurus komite, tetapi memang betul belum terlalu dioptimalkan kaitannya dengan program-program unggulan yang kita bangun di Mantika Cilacap. Ada 2 keunggulan yang kita memang tawarkan kepada masyarakat, keunggulan di bidang riset. Madrasah kita Mantika Cilacap pernah mengungguli di tingkat nasional sebagai madrasah riset, yaitu dalam bidang MAIRES, madrasah
riset madrasah Young Riset Nasional. Kita pernah menjuarai sebagai juara nasional. Atau kalau di istilah yang lebih familiar, karya ilmiah remaja begitu. Kemudian yang kedua, kita menawarkan gagasan tentang boarding school atau sekolah atau madrasah berasrama. Dan ini disambut baik oleh asesor. Mereka sangat mengapresiasi kegiatan boarding school kita, karena memang kita jadikan ini sebagai salah satu program unggul untuk melengkapi pendidikan. Di samping mereka cerdas secara intelektual, anak-anak di Mantika Cilacap juga berbasis kepada pengamalan nilai-nilai keagamaan. Itu rekomendasi yang diberikan untuk pada hari kedua oleh asesor kita. Tadi Bapak sudah menyinggung sedikit tentang kiat-kiat ya Pak. Mungkin bisa disampaikan Pak secara ringkas mungkin beberapa poin-poin penting kiat-kiat sukses untuk menghadapi akreditasi ini yang nanti insya Allah akan berguna bagi sekolah atau madrasah yang juga akan menjalani akreditasi secara virtual Pak. Ya. Selanjutnya akan kita sampaikan apa strategi sukses atau kiat sukses untuk melaksanakan akreditasi 2020. Karena akreditasi ini berbasis kepada performance base atau berbasis kepada kinerja, sehingga yang paling penting adalah bagaimana kita menyiapkan sumber daya, terutama di tim yang akan kita siapkan di tim akreditasi itu, orang-orang yang betul-betul bisa menunjukkan kinerjanya sangat baik ya. Jadi istilah di akreditasi IASP 2020 nanti untuk mencapai grade nilai A, istilahnya sekarang unggul ya, unggul. Jadi minimal 91 sampai nilai 100. Kalau sebelumnya? Sebelumnya amat baik. Amat baik itu nilainya 86 sampai 100 ya. Jadi sekarang ada istilah baru namanya unggul atau A itu unggul. Nah, saya ulangi. Jadi kiatnya pertama pilih tim yang betul-betul punya performance, punya kemampuan kinerja yang unggul, gitulah kira-kira. Nah, apa kira-kira indikator yang bisa kita masukkan sebagai personil atau sumber daya atau guru atau pegawai yang punya kompetensi unggul ini? Di antaranya mereka orang-orang yang memang betul terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan di madrasah. Jangan coba-coba meletakkan orang yang tidak punya pengalaman. Itu nanti akan menjadi persoalan yang menyulitkan kita. Karena itu akan dikejar oleh asesor ya, ketika dalam proses observasi ataupun wawancara itu akan dikejar. Nah, termasuk hal-hal yang menurut saya agak remeh ya, seperti misalnya berapa besar voltase daya di madrasah ini. Ini ternyata menarik bagi asesor untuk ditanyakan. Kemudian konfirmasi kepada misalnya kepada orang tua siswa, bagaimana pelayanan madrasah, kemudian bagaimana guru dalam mengajar, ini betul-betul dikonfirmasi. Nah, ketika sekolah atau madrasah kita tidak melakukan hal-hal yang optimal, tidak melakukan hal yang bersifat unggul begitu, nanti akan ketahuan. Itu salah satu hal yang menurut saya paling sangat mendasar. Yang kedua, siapkan orang-orang yang kuat di bidang IT. Yang saya maksud adalah kemampuan keterampilan menggunakan teknologi. Ya, taruhlah operator begitu bahasanya, operator sekolah atau operator madrasah. Tidak cukup satu orang, karena ternyata masing-masing komponen membutuhkan kecanggihan, membutuhkan kecepatan untuk terutama dalam hal scanner, men-scan data administrasi. Setelah di-scan pun tidak cukup, dan ini sangat mendasar juga. Banyak peralatan scan yang itu ukurannya A4. Jarang sekali kantor atau sekolah madrasah yang punya ukuran scan yang F4. Dan harganya tidak murah ya. Ternyata kita beli harganya sampai 4 jutaan untuk ukuran F4. Ini perlu diketahui oleh teman-teman sekolah madrasah. Jadi kalau tidak harus memiliki, tidak harus membeli, paling tidak ya ada mitra lah, ada mitra yang bisa kita pinjam untuk membantu pada kebutuhan scan data administrasi. Ini penting, libatkan orang-orang yang
yang terampil untuk melakukan scan, setelah di-scan kemudian di-upload untuk kemudian bisa dimasukkan ke Sispena, dan yang lain yang tidak diminta di Sispena nanti dibuat file tersendiri untuk kemudian bisa dikirimkan kepada asesor. Ini kiat atau hal yang mendasar yang harus dimiliki. Kemudian lagi-lagi sangat penting adalah kemampuan untuk membangun komunikasi. Jangan pernah Anda atau siapapun kepala madrasah tidak melakukan komunikasi dengan asesor, karena ini menjadi mukadimah yang sangat penting. Dengan kita membangun komunikasi dalam arti kita ya paling tidak telepon, WA begitu, ini akan menjadi tahap awal, nanti kemudian kita melakukan komunikasi lebih lanjut begitu. Nah, dari komunikasi itu kemudian kita, kalau saya menggunakan istilah, kami menggunakan manajemen tawaduk. Jadi kita merasa butuh dibimbing, kita merasa butuh diarahkan, sehingga asesor tidak merasa istilahnya tidak diwongkan kalau istilah orang Jawa. Jadi harus diorangkan. Itu diantaranya. Dan kemudian pilih guru-guru, pilih peserta didik siswa yang punya kemampuan tinggi dalam berkomunikasi, yang nanti akan dikonfirmasi misalnya dalam proses pembelajaran. Ini untuk mutu guru ya. Siswa juga nanti juga siswa dilibatkan. Kalau kita bahkan siswa yang berada di rumah, karena kita kan daring ya. Siswa yang ada di rumah akan dikonfirmasi. Nah, madrasah sekolah juga harus punya jaringan dengan siswa. Bahkan kalau kita Mantika Cilacap menyiapkan data, paket data maksud saya, paket data untuk kebutuhan anak-anak siswa kita yang nanti akan dikonfirmasi dalam proses observasi dan pembelajaran kita menggunakan sistem Zoom meeting, sehingga semua media peralatan harus menggunakan paket data. Nah, ini penting. Kemudian pilih juga alumni, boleh juga alumni yang misalnya menjadi pegawai atau guru di sekolah madrasah kita itu sebagai responden nanti yang diminta oleh asesor, dari alumni juga bagus. Kemudian ada video profil dan video video sarpras. Jadi seluruh sarana kantor, peralatan, laboratorium, kelas dan sebagainya itu harus divideokan dulu. Nanti video itu harus dikirim ke asesor juga, di samping harus dikirim di file yang dibutuhkan di Sispena. Nah, di samping itu juga 4 foto kegiatan utama ya dari kegiatan siswa ini juga diminta. Begitu saya kira kiat inti daripada menghadapi atau kiat sukses menghadapi akreditasi visitasi virtual 2020 yang lebih dikenal dengan instrumen akreditasi Satuan Pendidikan 2020. Ya, untuk jaringan tadi juga hal yang penting ya Pak ya? Yang paling penting ini, terima kasih. Karena virtual maka kekuatan jaringan menjadi sangat utama. Menghadapi asesor sebenarnya tidak grogi, lebih grogi lagi kalau jaringannya tidak mendukung. Nah, ini dirasakan oleh banyak sekolah madrasah. Dan di kita, alhamdulillah karena kita tidak hanya mengandalkan WiFi ya, tidak mengandalkan WiFi, kita juga menggunakan pakai kabel link kabel ya. Kita langsung link kabel ke komputer yang kita gunakan untuk Zoom meeting. Ini menjadi kiat penting yang harus diketahui oleh sahabat-sahabat madrasah dan juga oleh sekolah-sekolah yang lain. Demikian. Yang terakhir Pak, ya. Mungkin dari Bapak apa yang manfaat atau yang bisa kita petik dari akreditasi ini bagi madrasah dan juga bagi guru? Ya, sebenarnya manfaatnya sama ya, manfaatnya adalah untuk melakukan peningkatan mutu, jelas itu. Tetapi kalau saya tangkap sebenarnya lebih efisien pelaksanaan instrumen akreditasi Satuan Pendidikan 2020 yang dilakukan dengan visitasi daring. Ini lebih hemat menurut saya karena tidak terlalu banyak hal. Hanya tadi pada persoalan kemampuan, kecanggihan untuk melakukan scanner data administrasi dan kemampuan mengupload sekaligus menyiapkan file-file secara soft ya, soft copy-nya. Ini yang menjadi semacam konsekuensi ya, semacam konsekuensi
dari yang model biasa dengan model virtual ya, atau model ISP 2020. Ini menarik dan itu menurut saya lebih efisien lah, lebih murah ya, lebih murah. Tetapi karena kita memang kemarin sedang pilot proyek ya, uji coba, jadi cukup tegang juga, tapi alhamdulillah kita bisa mengatasinya dengan lancar. Baik, terima kasih Bapak Kepala Madrasah atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan nanti dapat nilai yang bagus dan juga predikat yang bagus juga. Baik, pemirsa Mantap TV, demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Kepala Madrasah terkait dengan kegiatan visitasi akreditasi tahun 2020. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat, terutama bagi sekolah atau madrasah yang juga akan melaksanakan akreditasi secara virtual. Demikian dari saya, cukup sekian. Nantikan liputan-liputan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.